wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bahas satu soal latihan ini terkait ini normal distribusi gitu ya. Terkait distribusi ini ya, normal. Nah, biasanya kan kita kenalnya sebagai normal baku ya. Disebut normal baku dengan rataan 0 dan standar deviasi 1. Jadi kalau secara bentuk distribusi dia kan berbentuk lonceng sempurna kayak gini ya. Dimana rataannya bernilai titiknya kalau dia baku di mu-nya di 0 ya. Nah, dan ini sama dengan nilai Q2. Nah, jadi kalau ini kita bagi 2 gitu ya. Tanda distribusi ini luas di bawah kurva menyatakan nilai peluang. Ini menyatakan nilai peluang. Artinya, ketika mu atau 0 gitu ya, atau Q2 0, artinya di sini dia memiliki nilai peluang 0,5. Nah, kalau kita lihat dari tabel normalnya gitu ya, ini artinya ini dinilai 0,5. Nilai peluangnya untuk rataan 0 itu adalah 0,5. Nah, lalu pertanyaannya, di manakah Q1 dan Q3? Kan kalau untuk statistika dasar gitu ya, deskriptif yang biasa, stat-des, kan itu kita mencari mean atau rataan Q1, Q2, dan Q3 ya. Q2 atau yang sama dengan median. Nah, yang disebut secara teoritis itu adalah yang kayak gini. Kita melihat distribusi peluang dari distribusi normal gitu, yang kita lihat sebagai tabelnya. Nah, karena mu membagi peluang setengah, artinya kalau kita punya Q1 di sini gitu, Q1, habis itu kita punya Q3 di sini, artinya sisanya kan itu adalah 50% dari peluang tadi ya. Nah, karena kita butuhnya ada Q1 dan Q3, berarti di sini nilai peluangnya adalah sebesar 0,25 atau 25%. Ini 0,25. Nah, kita lihat untuk titiknya. Nah, untuk di mu di tabel normal, kan kita punya untuk peluang 0,5, kita punya Z yang sama dengan 0 dengan peluang 50%. Nah, kita mau tahu Q1 dan Q3 itu di mana, gitu kan? Nah, artinya kita lihat tabelnya untuk 0,25 untuk yang positif, yang di kanan itu adalah Q3. Itu nilainya kalau kita cari mana? Ini sekitar di mana ya? Ini ya. Nilai paling mendekati ini 2514, min 0,67, min 0,67. Kurang lebih plus minusnya 0, min 0,6, kurang lebih di kalau untuk kalau untuk di 25% kita punya Z yang bernilai plus minus 0,67. Jadi sehingga untuk Q1 ini, nah oke. Yang perlu diketahui ini kan merupakan standar deviasi nih. Nah, standar deviasinya. Jadi untuk Q1 mencarinya berdasarkan distribusi normal baku adalah mu
dikurangkan dengan 0,67 standar deviasi. Lalu Q3 juga gitu ya, mu yang ditambah dengan 0,67 standar deviasi. 0,67 ini datangnya dari mana ya? Dari tadi. Karena dia membagi 25% gitu, sehingga kita memiliki nilai titik sebesar 0,67. Lalu ini Q2-nya adalah sama dengan min-nya gitu ya. Nah, ini kan min-nya. Jadi Q3 min ditambah 0,67 kali standar deviasi, dan Q1-nya min dikurang 0,67 dikali standar deviasi. Ini secara teorema distribusi normal. Kalau dari data kita kan langsung bisa hitung. Oke, misal kita coba kerjakan yang ini, soal ini. Nah, permintaan soal adalah dari data gitu ya. Ini adalah data 30 NBA dari 2013 sampai 2014. Nah, dari 30 data ini putuskan kapan data itu akan diaproksimasi dengan distribusi normal dengan membandingkan karakter data terhadap teorema teoritisnya, lalu dibangun normal distribusi. Nah, ini maksudnya data ini theoretical property ini adalah melihat distribusi normal dari secara teori. Nah, sedangkan data karakter itu data soal dicari nilai ukuran standarnya untuk dibandingkan dengan teoritisnya, yaitu apa aja? Ada min, ada Q1, ada Q2, dan Q3. Nah, misal dari data ini saya pindahkan ke Excel ya, ini data yang udah dipindahkan sebanyak 30 buah. Nah, lalu minnya kita cari, tinggal average gitu. Nah, di scroll datanya sampai, berarti ini sampai 31 gitu ya. Nah, ini kita punya dapat rataannya. Nah, standar deviasinya kita pakai fungsi stdef. Karena ini merupakan sampel, kita pakainya yang S. Nah, itu. Kita kurung, lalu kita scroll lagi sampai data ketiga 1, karena kita startnya dari 1, dari 2. Nah, Q1 di sini kita bisa langsung pakai kuartil inch-nya ini ya. Titik INC gitu, dibuka kurung. Kita scroll datanya, keseluruhan data. Jadi kalau di Excel datanya nggak perlu diurutin. Habis itu kita cari kuartil pertama nih, first quartile. 1 berarti. Nah, dapat nih Q1-nya 263,93. Nah, median. Nih, kayak tadi lagi. Lalu Q3 juga kuartil .inc sama kayak tadi ya, 31. Lalu kita mau carinya kuartil 3 kuartil. Tuh. Nah, ini adalah nilai dari data ini, nilai aslinya. Tapi kita punya nilainya ini ya. Yang A kita punya nilainya. Nih, ini dari data A. Kita punya hasil data. Nah, sedangkan kalau dari sini min-nya kan ini ya. Kita lihat. Di sini kan mu lebih besar dari median. Median itu kan Q2. Artinya untuk data ini kan dia artinya tidak normal ya. Atau skew right.
Nah, sedangkan kalau dia diaproksimasi, jika mau diaproksimasi dengan distri normal, secara teoritis gitu, harusnya Q2 itu kan sama dengan minnya, yaitu sebesar 326,26. Terus Q1-nya berapa? Mu dikurang, secara teori kan itu tadi berapa? 0,67 dikali sigma ya. Ya. Jadi kita hitung Q1 adalah mu dikurang 0,67 dikali sigma. Standar deviasi. Ini dapatnya Q1. Dan ini dapatnya lalu kita punya Q3 ya, yang mana mu rataan ditambah 0,67 dikali standar deviasi. Ya segini, 395. Berbeda kita dengan data asli ya. Nah, jadi ini jika dari data ini, jika dia mau dibuat sebagai secara teoritis distribusi normal gitu, harusnya kayak gini. Q3-nya ini harus sama karena dia normal. Q1-nya sebesar ini, Q3-nya mu ditambah 0,67 sigma. Ini berapa? 257,43 ya di sini. 257,43. Terus satu lagi Q3 395. Ini untuk yang A. Jadi kesimpulannya dari data menghasilkan skew right. Sedangkan jika data ini mau diaproksimasi normal, maka secara teoritis harus menghasilkan nilai yang seperti ini. Untuk A. Yang B, bangun normal probability plot. Nah, normal probability plot ini PP plot gitu ya namanya. Ini tujuannya mencek apakah data itu normal atau bukan. Apakah normal atau tidak berdasarkan plotnya. Nah, jadi andai kata plotnya seperti ini dan ini nilainya mendekati garis-garis lurus ini disebut normal. Tapi kalau kita tarik garis lurus, dia datanya jauh, galatnya seperti ini, nah ini dia tidak normal. Caranya gimana? Yaitu kalau dari data untuk menggambarkannya, kita harus hitung CI, di mana I per N plus 1. CI ini merupakan nilai peluang pada normal baku. Gitu. Lalu nilai peluang itu di titik berapakah? ZI gitu ya. Dari tabel normalnya. Nih. Nah, caranya kita coba buka Excel. Nah, gini. Kan kita ini punya datanya, data cost. Data cost ini harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar untuk membangun PP plot. Ini langkah pertama, data diurutkan. Ya, udah kita copy. Habis itu kita urutkan. Kita short. Nah, ini udah diurut.
Kan ini cosnya. Nah, kita perlu nilai peluang dia ketika dia normal. Adalah I dibagi N plus 1. Nah, I itu disebutnya indeks ya. Indeks dia untuk data keberapa yang telah diurutkan. Nah, ini kita buat ini ya. Kita deretkan dia data tadi dari yang data terendah sampai data tertinggi gitu. Nah, nanti kita punya nilai peluang untuk normalnya. Kita ikutin rumus ini. Di urutan pertama dibagi datanya N ini adalah jumlah data. Berarti kan N ada 30 ditambah 1 dibagi 31 artinya ya. Nah, sehingga kita punya dapat nilai peluangnya segini untuk tabel normal. Kita terus lanjutkan sampai ke bawah kayak gitu, tinggal di scroll. Nah, ini karena kita mau membangun PP plot yang merupakan plot antara titik peluang di normal, titik Z-nya terhadap cos-nya. Jadi kan kita butuh Z, I, gitu ya. Jadi kita mau memplotkan Z sebagai sumbu X dan cos sebagai sumbu Y untuk melihat scatter plotnya kayak gimana. Nah, ini kan adalah nilai peluang di tabel normal. Kita mau melihat di titik berapa Z-nya. Jadi sama dengan Excel, kita tinggal lihat kepakai nom. Karena di soal ini kita acuannya distribusi normal baku, kita pakainya di bawah ini norm.s.in s.in ke kurung gitu ya, nilai peluangnya berapa. Nah, ini kita dapat titik dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, sehingga kalau gambar titik plotnya digambar, kita copy ya. Kita copy ke sini, ini titik peluangnya sebagai sumbu X dan nilai cosnya sebagai sumbu Y gitu. Nah, ini mau kita gambarkan plotnya seperti apa. Oke. Nah, ini dia. Nah, di PP plot adalah gambar sumbu yang menyatakan X-nya sebagai titik Z dan sumbu Y-nya adalah cos. Ini sebenarnya bisa maunya ditariknya ke paling kanan sih, kalau dibikin manual gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tarik garis lurus dari grafik ini, kita lihat trennya. Nah, ini maksudnya. Kalau dia normal, dia tidak akan menjauh seperti ini. Nah, ini kita lihat pada ujung-ujungnya tuh dia hampir sangat jauh ya. Gitu. Kalau dia normal, dia tidak akan menjauh seperti ini. Karena dari data kita tidak tahu, kita sudah tahu kalau ini tidak normal karena rataannya lebih besar dari Q2 gitu ya, dan dia square right. Nah, dan PP plotnya pun juga menceritakan kalau ini memang tidak normal. Ini untuk gambar. Ini adalah PP plotnya. Nah, ini gambar untuk nomor 2. Jadi ini tidak normal. Oke. Cukup dulu untuk pembahasan satu soal ini.